Malam harinya setelah acara selesai, kedua orang tua Azam pamit pulang karena besok harus kembali beraktivitas. Ya, baik mama atau papa keduanya mempunyai kegiatan tersendiri yang tak bisa ditinggalkan terlalu lama. Setelah mobil siap dan semua barang sudah masuk bagasi, pasangan pasutri itu pun berpamitan kepada besan mereka. Meski baru saja bertemu kemarin, namun mereka sudah akrab. Setelah itu, Mama dan Papa beralih melihat Biba dan Azam yang duduk berdampingan. Biba, Mama dan Papa pulang dulu ya. Kami tunggu kalian di rumah. Karena Azam tidak mau ada acara unduh mantu. Mama berencana melaksanakan pengajian 2 hari lagi. Iya, Ma. Biba mendekat memeluk mama mertuanya yang ternyata begitu baik dan hangat. Terima kasih karena sudah menerima Biba dengan baik. Insya Allah Biba dan Mas Azam akan datang lusa. Kalian hidup yang rukun ya. Santai saja dulu, saling mengenal satu sama lain. Haha. Papa sejak siang tadi terlihat sumringah menepuk pundak menantunya. Sementara Azam hanya terdiam di sana. Entah kenapa yang ada di pikirannya hanyalah tentang bagaimana dia melewati malam pertama ini tanpa merasa canggung. Karena untuk pertama kalinya satu kamar dengan seorang wanita. Pukul 11 malam, Irfan yang baru saja pulang dari rumah temannya menghela napas panjang saat melihat sang kakak masih duduk termenung di depan televisi yang sedang menyala. Dia yakin kakaknya itu tidak benar-benar menonton televisi, hanya menghindari situasi saja. Dengan cepat Irfan melangkah mendekati sang kakak dan langsung menepuk pundaknya. "Kak Bib." Sontak Biba langsung terpencarat kaget. "Astagfirullah Irfan, kalau kakak kena serangan jantung gimana?" "Ya kali pengantin baru langsung is dead. Kak sono masuk kamar. Mentang-mentang ibu dan ayah udah tidur. Seenaknya saja menghindari sunnah Rasul. Selain malam pertama, malam ini juga malam jumbuk." Irfan tak bisa melanjutkan ucapannya saat sang kakak melempar bantal sofa hingga mengenai bibirnya. "Apa sih main lempar saja? Mulut kamu tuh." Biba segera berdiri dari posisi duduknya. "Nih kakak masuk kamar lihat ya. Kamu juga tidur sana, besok balik ke pesantren. Belajar yang benar biar tidak jadi beban keluarga." Irfan memandangi kepergian sang kakak dengan mulut terperangah. Astagfirullah Kak Bib, kalau lagi marah mulutnya lebih pedas dari cobekan ibu. Bibah yang baru saja masuk ke dalam kamar diam terpaku di depan pintu. Dipandanginya seorang pria yang sedang duduk bersandar di kepala ranjangnya. Menyadari kedatangan Bibah, Azam melirik sebentar lalu kembali membaca buku yang dia temukan di meja sang istri. Bukan hanya keberadaan mobilnya yang belum ditemukan, namun ponsel dan beberapa barang berharganya pun raib setelah kejadian malam itu. "Kenapa hanya berdiri di situ? Aku tidak akan menelanmu hidup-hidup," sahut Azam. Dengan langkah ragu-ragu, Biba mendekati sang suami. "Apa Anda, Mas Azam akan tidur di situ?" Azam mengerjap bingung, lalu menutup buku yang ada di tangannya. "Jangan bilang kamu akan menyuruhku tidur di bawah." "Tenang saja, aku tidak akan melakukan apapun. Tidurlah di sebelahku, anggap saja aku tidak ada." "Bagaimana bisa aku menganggap tidak ada orang di sebelahku? Jelas-jelas dia akan tidur di sampingku. Tapi mau bagaimana lagi?" batin Biba. Setelah beberapa saat diam terpaku, Biba melangkah duduk di depan meja riasnya. Perlahan dia membuka jilbab bergo yang sejak tadi menutupi mahkotanya. Melepaskan ikatan rambut hingga rambut panjang itu terurai indah. Bukan hanya itu, Biba juga membuka sweater yang sejak tadi dia pakai. Hingga saat ini yang terlihat membalut tubuhnya hanyalah kaos putih lengan pendek yang memperlihatkan lekuk tubuh indahnya. Dari kejauhan Azam hampir tak berkedip saat melihat penampilan istrinya tanpa balutan hijab dan pakaian tertutup. Pemandangan itu membuat naluri lelakinya sempat bereaksi, hingga akhirnya dia memilih merebahkan tubuhnya dan mulai memejamkan mata. Setelah selesai, Biba melangkah naik ke atas ranjang. Dia merebahkan tubuhnya di sana, namun tak juga bisa terpejam. Entah kenapa perasaannya tiba-tiba menjadi tak karuan. Astagfirullah,
Ucapannya saat tiba-tiba ingatan tentang Yuda kembali terlintas. Ya, seharusnya malam pertama ini dia lewati bersama sang mantan. Namun takdir malah membawa seorang pria asing berbaring di sampingnya. Wah, buk. Bibah yang baru saja terbangun dari tidurnya langsung terjatuh ke lantai. Mungkin karena belum terbiasa dengan pria di sampingnya. Dia masih saja kaget ketika membuka mata ternyata sudah berada di depan Azam. Sialnya Azam tak mengenakan baju hingga deretan roti sobek itu terlihat jelas. Mendengar teriakan itu, Azam segera bangkit dari posisi terbaringnya sambil mengucek-ngucek mata. Dahinya langsung mengerut saat melihat sang istri duduk di lantai kamar. Kamu kenapa duduk di situ? Siapa yang duduk? Ah, sakit sekali. Bibah memijat pinggangnya yang terasa begitu nyeri. Kenapa pas melepaskan baju sih? Buat kaget saja. Hah? Azam yang baru berusaha mengumpulkan energi setelah bangun tidur terlihat kesal mendengar ucapan Bibah. Memangnya kenapa? Ini halal untuk kamu lihat. Kamar ini sangat panas jadi aku buka baju. Tetap saja aku belum terbiasa. Bibah berusaha bangkit dari posisi duduknya. Namun pinggangnya terasa begitu nyeri hingga susah berdiri. Biasanya setelah sholat subuh dia tidak akan tidur. Namun rasa lelah setelah selesai acara membuatnya tak kuasa menahan kantuk. Pantas saja dia merasa begitu nyaman dan hangat. Ternyata dia tidur di pelukan suaminya. Entah siapa yang mulai memeluk lebih dulu. Yang pasti apapun yang terjadi di antara mereka adalah sesuatu yang sudah dihalalkan secara agama. Meski secara negara mereka belum mendapatkan buku nikah, karena semua terjadi begitu cepat tanpa adanya persiapan. Melihat Bibah kesusahan, Azam segera beranjak turun dan mengulurkan tangannya kepada Bibah. Kemarilah, jangan salah paham. Aku hanya ingin membantu. Siapa juga yang berharap lebih. Bibah meraih uluran tangan sang suami. Namun karena kakinya salah posisi, Bibah jatuh di pelukan sang suami. Tangan letiknya menyentuh bagian perut Azam yang begitu keras berotot. Mereka saling beradu pandang dalam keheningan. Desiran aneh tiba-tiba saja Azam merasakan saat jari jemari Bibah menyentuh bagian perutnya. Ya, dia juga pria normal. Tubuhnya akan bereaksi meski akal sehatnya terus menolak dan membangun jarak. Bibah yang sempat tertegun segera mengalihkan pandangannya ke sembarang arah. Mas, bisa bantu aku duduk? Seketika lamunan Azam buyar seketika. Sebentar. Dia segera memapah sang istri duduk di tepi ranjang. Pelan-pelan mas, pinggangku sakit. Iya, sabar. Sementara di luar sana, Irfan mengerutkan keningnya saat melihat ayah dan juga ibunya berdiri di depan pintu kamar sang kakak. Dengan langkah perlakuan dia mendekat dan, hayo nguping ya, hahaha. Sang ayah yang nampak panik segera membekap mulut sang putra dan menyeretnya pergi dari tempat itu.